Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fadilah dan teman saya Alvan Kois Fadilah ingin melakukan presentasi sistem pendukung keputusan dua metode, yaitu metode Kopras dan metode Maut. Satu-satu dulu ya. Ya, Bu. Di sini saya sebagai metode Kopras. Definisi dari metode Kopras. Metode Kopras atau Complex Professional Assessment adalah salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif dengan menggunakan berbagai kriteria. Tahapan metode Kopras. Yang pertama, identifikasi kriteria dan alternatif. Pengambil keputusan harus menentukan kriteria yang relevan dan penting untuk mengevaluasi alternatif yang ada. Yang kedua, penilaian kriteria. Pengambil keputusan harus memberikan bobot pada setiap kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, penilaian alternatif. Pengambil keputusan harus mengumpulkan data alternatif dan menentukan skor alternatif berdasarkan setiap kriteria yang telah ditentukan. Yang keempat, perhitungan bobot kriteria. Bobot kriteria dihitung berdasarkan skor alternatif dan mengikuti proses penormalan. Yang kelima, penentuan ranking alternatif. Ranking alternatif ditentukan berdasarkan perhitungan skor kriteria dan bobot kriteria yang telah dihitung. Yang keenam, analisis sensitivitas dilakukan untuk mengevaluasi hasil dan memperhitungkan kemungkinan perubahan. Analisis sensitivitas memungkinkan pengambil keputusan untuk memperbaiki bobot kriteria dan skor alternatif yang telah ditentukan. Selanjutnya, pembahasan studi kasus. Pemilihan polisi sektor terbaik untuk metode Kopras bersama implementasi perhitungan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil dari studi kasus dan menentukan kepolisian sektor terbaik. Hanya sekali kriteria yang harus dimiliki oleh setiap kepolisian sektor untuk menjadi yang terbaik. Beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan kepolisian sektor terbaik yaitu pelayanan polsek, penyelesaian tindak pidana, jumlah personel, kebersihan polsek, dan jumlah tindak pidana. Dengan penerapan sistem pendukung keputusan menggunakan metode Kopras, diharapkan dapat membantu menghasilkan alternatif terbaik yang tepat. Metode Kopras menggunakan peringkat bertahap dan mengevaluasi prosedur alternatif dalam hal signifikan atau signifikasi dan tingkat utilitas. Metode Kopras memiliki kemampuan untuk memperhitungkan kriteria positif atau yang menguntungkan dan negatif atau yang tidak menguntungkan yang dapat dinilai secara terpisah dalam proses evaluasi. Untuk langkah-langkah metode Kopras yaitu yang pertama membuat matriks keputusan, yang kedua normalisasi matriks, yang ketiga menentukan matriks keputusan berbobot yang ternormalisasi, yang keempat perhitungan maksimal dan minimal dari sebuah indeks, yang keempat yaitu menentukan signifikasi alternatif, yang ketujuh menentukan signifikasi relatif atau prioritas relatif, yang ke-8 menghitung utilitas kuantitatif. Maka berikut adalah implementasi. Tugas jurnal sistem pendukung keputusan perhitungan dari SPK untuk menentukan kepolisian sektor terbaik. Yang pertama, tentukan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi kepolisian sektor. Yang kedua, berikan skala bobot untuk setiap kriteria. Misalnya, skala 1-5 dengan nilai 1 menunjukkan bobot yang paling rendah dan 5 menunjukkan bobot yang paling tinggi. Yang ketiga, berikan rating atau nilai pada setiap alternatif. Yang keempat, hitung nilai agregat untuk setiap alternatif dengan mengalihkan setiap nilai relatif dengan bobot kriteria dan menjumlahkan hasil untuk setiap alternatif. Yang kelima, identifikasi alternatif dengan nilai preferensi tertinggi. Untuk tabel yang pertama yaitu kepolisian sektor atau polsek sejajaran Polres Deli Serdang. Alternatif yang pertama yaitu Polsek Bangun Purba, yang kedua Polsek Batangkuis, yang ketiga Polsek Beringin, yang keempat Polsek Biru, yang kelima Polsek Galang, yang keenam Polsek Gunung Meriah, yang ketujuh Polsek Lubuk Pakam, yang ke-8 Polsek Namorambe, yang ke-9 Polsek Pagar Merbau, dan yang ke-10 tabel kedua yaitu kriteria C1, C2, C3. Untuk keterangannya, C1 yaitu pelayanan polsek dengan tipe benefit
bobotnya 25%. Untuk C2 yaitu penyelesaian tindak pidana atau PTP, tipenya benefit. Sebentar. Sebenarnya ini ya, untuk studi kasus ini udah banyak dipakai di kelas lain. Ibu juga nggak tahu sih. Ini dapatnya dari mana sih jurnal ini? Dari Bu, Electronic Journal, Bu. Iya, banyak banget yang ngambil ini. Coba kenapa itu disebut benefit dan kenapa disebut cost? Pelayanan polsek, Ini Bu, kenapa benefit? karena nilai yang dihasilkan dari pelayanan polsek itu tipenya benefit atau semakin Iya, tinggi kenapa? Ya, ya, apa, apa, apa? Apa tadi? Apa nilainya. tadi? Nilainya itu jika tipenya benefit yaitu semakin tinggi nilai dari kriteria itu, maka semakin bagus untuk nilai kriterianya, Bu. Kalau cost? Kemudian kalau untuk cost itu nilainya semakin kecil, maka akan semakin bagus untuk kriteria tersebut. Ini udah banyak yang pakai ini. Nanti kalau ada presentasi judulnya ini lagi, udah saya terima ini. Terus Itu langsung Bu. aja tabel 3. Ya, Bu. Tabel 3. Di sini sudah tertera yaitu data alternatif dan kriteria alternatif A1 Ini sampai. nilainya. Ini nilainya. Iya, Bu. Di Itu sini nilai ini nilainya dari dari kuesioner ya. ya, Bu, dari kuesioner di Langsung jurnalnya. aja tabel 4. Iya, Bu. Ini Tabel untuk, 4. mohon maaf, Bu, ini perhitungannya saya pisah, nggak apa-apa, Bu? Nah, silakan langsung ke yang mana, perhitungan mana? Perhitungannya di sebelah, Bu. Ini, Ya, silakan. langsung ya, Pak. Heeh. Baik, untuk yang kriteria C1, di sini jumlahkan terlebih dahulu kriterianya, tipenya benefit, rumusnya itu menggunakan rumus sum. Untuk C2, C3, dan seterusnya itu sama menggunakan rumus sum. Lanjut. Selanjutnya menghitung normalisasi matriks. Yaitu rumusnya C1 di mana XIJ dibagi sigma M I sama dengan 1 XIJ. Yang dimana C1 dari alternatif 1 yaitu 3 dibagi dengan jumlah dari keseluruhan data kriteria C1 36, hasilnya 0,083. Di sini rumusnya sama semua ya, Pak. Untuk bobotnya di mana 25% itu sama dengan 0,25 dan juga 20% itu sama dengan 0,2. Selanjutnya menghitung matriks terbobot, yang dimana rumusnya itu XIJ dikali WJ. XIJ-nya yaitu yang pertama C1 0,083 dikalikan dengan bobotnya 0,25. Di sini rumusnya untuk C2, C3, dan C5 seterusnya itu sama. Selanjutnya menentukan maksimal dan minimal nilai indeks. Untuk alternatif 1 atau S plus I, ini nilai maksimal pada benefit, pada kriteria benefit. Untuk yang S min I ini di sini kriteria nilai cost atau nilai minimal. Rumusnya yaitu jumlahkan semua kriteria benefit. Coba simulasikan. Simulasikan penjumlahannya, Bu. Ya, untuk SI dan S plus 1. S plus 1 S sama minus 1. S min 1, Bu. Kok 1 sih? I itu ya? Iya, Bu. Di sini rumusnya itu untuk cari S plus I itu jumlahkan semua tipe benefitnya dari kriteria. Tipe benefit dari kriteria itu ada pada C1, C2, C3, dan C4. Itu untuk alternatif 1, C1-nya ditambah C2, kemudian ditambah C3, selanjutnya ditambah C4.
Segini Bu hasilnya Bu. Hasilnya 0,062. Untuk alternatif 1 nilai maksimal S plus I. Selanjutnya untuk nilai S min I ini di sini nilai cos yaitu pada C5. Selanjutnya yaitu menentukan jumlah keseluruhan dari sigma M I sama dengan 1, di mana S min I nya saja yang dicari, yaitu rumusnya menggunakan rumus sum. Selanjutnya menghitung bobot relatif. Di sini rumusnya yaitu S plus I ditambah sigma M I sama dengan 1, di mana S min I dibagi S min I sigma M I sama dengan 1. Rumusnya saya pecah menjadi satu-satu untuk mudah. Yang pertama, mencari 1 dibagi SI. Rumusnya yaitu 1 dibagi SI. S min I nya Tadi ada Pak itu masuk. itu di sini alternatif 1. Untuk di sini kenapa infinity? Karena 1 dibagi dengan 0 itu tidak bisa. Maka saya kasih simbol infinity. Selanjutnya yaitu menyebelahkan terlebih dahulu 1 per SI atau sigma M I sama dengan 1 dari 1 per SI, yaitu menggunakan rumus sum. Selanjutnya yaitu mencari nilai S min I dikalikan dengan sigma M dari 1 per SI. Rumusnya yaitu menggunakan S min I dikalikan dengan jumlah dari sigma M 1 per S min I. Selanjutnya yaitu Tabel berikutnya coba. berikutnya ini Bu. Satu aja sih, dia satu baris kamu contohkan. Satu alternatif aja. Tadi Ini sudah kan satu alternatif. rumusnya itu harus satu-satu Bu. Kalau semuanya itu jadi ribet Bu. Iya, itu kan satu alternatif kan. Iya, Satu Bu. rumus itu satu alternatif aja yang dijelaskan. Gak usah banyak alternatif, panjang bisa sampai besok kita. Ayo. Selanjutnya Perhitungan selanjutnya menentukan apa lagi tuh? ini itu menghitung utilitas kuantitatif, yang dimana rumusnya QI dibagi Qmax. Di sini Qmax-nya dicari terlebih dahulu menggunakan rumus maksimal dari keseluruhan total data QI. Selanjutnya rumus dari utilitas yaitu QI, di mana QI dari alternatif 1 yaitu 0,20 dibagi dengan Qmax yaitu 0,107, kemudian dikalikan dengan 100 atau 100%. Hasilnya 19%. Satu alternatif aja yang dibahas ya. Iya, Bu. Kemudian untuk mencari rankingnya menggunakan rumus ranking, di mana alternatif 1, kemudian jumlah keseluruhan datanya, kemudian descending 0. Untuk rumusnya sama semua Bu. Coba peringkatnya bacakan. Peringkatnya untuk peringkat pertama yaitu Polsek Tanjung Merawa. Untuk peringkat keduanya Polsek Beringin. Untuk peringkat ketiganya Polsek Batangkuis. Untuk peringkat keempatnya Polsek Namo Rambe. Untuk peringkat kelimanya yaitu Polsek Galang. Untuk peringkat keenamnya di sini ada Polsek Lubuk Pakam. Untuk peringkat ketujuhnya yaitu Oke, sudah. Bu. Oke.